benar-benar utama begitu ya. Pengaruhnya cukup kecil, ada di peringkat ketiga. Kemudian setelah itu di peringkat keempat di strata genetik yaitu apa namanya golongan darah. Nah tadi setelah itu eh, korelasi antara sidik jari dengan apa namanya kapasitas otak, data menunjukkan ada. Kemudian ada juga korelasi antara kapasitas otak dengan kecerdasan. Lalu kapasitas otak dengan dominasi otak. Nah, sementara kita ketahui sendiri, Stephen, tes sidik jari Stephen itu sudah sampai bukan hanya mengukur kapasitas otak, tapi sampai kepada dominasi otak. Yang mendominasi ini artinya ya, Stephen menyebutnya dengan istilah sistem operasi yang lebih dominan, yang lebih aktif, yang kemudian yang paling banyak, yang paling sering digunakan. Stephen sendiri sudah sampai kepada level mengetahui bagaimana dominasi otak seseorang. Jadi bukan hanya sampai kepada kapasitas otak seseorang. Jadi saya sedikit tampilkan video yang mungkin akan menjelaskan bagaimana itu ternyata ya kapasitas otak kalau dibandingkan dominasi otak cenderung lebih besar pengaruhnya pada kepribadian seseorang. Sebenarnya Mira, izin Mira suaranya kedengaran ya? Belum ada suara videonya, Pak. Sebentar ya, Ibu. Eh, oh iya, iya. Oke. Ini suara kedengaran ya, Pak Ibu? Oh, kedengaran. Oh, di apa? Di chat. Di stop saat dulu pada sekolah dari cerita di bawah saya. Bapak Ibu ya, nggak kedengaran ya suaranya tadi ya. Nggak kedengaran ya Mira ya. May have been the world's greatest genius. Albert Einstein may have been the world's greatest genius, but what made him so smart? Tonight, CBS 4's Dr. Sean Caniff shows us the bizarre story of what happened to Einstein's
brain after he died. Mari kita bahas dulu satu cerita menarik tentang otak Einstein, bahwa otak Einstein pernah dicuri. Einstein meninggal pada tahun 1955 di usianya yang ke-76. Dia meninggal karena pembekakan pembuluh aorta. Media-media pun ramai memberitakan kematiannya. Yang menarik, sebelum meninggal, Einstein berpesan bahwa setelah dia meninggal, dia tidak ingin dikultuskan, mengingat Einstein ini diidolakan banyak orang. Karena itu dia minta jasadnya dikremasi alias dibakar, dan abunya ditebar secara rahasia tanpa diketahui publik. Nah, pada saat itu yang bertanggung jawab mengotopsi jenazahnya Ini dari Mira. Halo, izin Bapak Ibu. Einstein adalah Thomas Harvey, seorang dokter patologi. Saat mengotopsi, Dr. Harvey sangat penasaran dengan satu hal, yaitu otaknya Einstein. Dia penasaran apakah kejeniusan Einstein ada hubungannya dengan anatomi otaknya. Makanya Dr. Harvey kemudian meminta izin kepada Hans Albert, anaknya Einstein, untuk mengeluarkan otak Einstein dan menelitinya. Hans mengizinkannya dengan catatan harus selesai saat otopsi, dan setelah itu otaknya harus dikembalikan untuk dikremasi bersama tubuhnya. Namun apa yang terjadi? Diam-diam Dr. Harvey tidak mengembalikan otaknya. Dia malah menyimpan dan membawanya pulang tanpa seizin keluarganya dan tanpa sepengetahuan siapapun. Dan dia menyimpannya selama 23 tahun tanpa ketahuan. Hingga 23 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1978, seorang jurnalis bernama Stephen Levy curiga bahwa otak Einstein masih ada. Dia membaca buku biografi Einstein yang ditulis oleh Ronald Clark. Di buku itu disebutkan bahwa Einstein sendiri pernah meminta otaknya diawetkan untuk dipelajari. Maka pertanyaannya, di mana otaknya Einstein? Clark said that Einstein wanted his brain preserved for study. And Michael wondered, what happened to the brain? He never heard about it. So he looked at every medical journal he could find, and he looked for any publication, couldn't find a thing. Maka Stephen Levy pun melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan otak Einstein. Dari informasi yang ia dapat dari rumah sakit Princeton, tempat Einstein diotopsi, yang terakhir melihat jasadnya Einstein adalah Dr. Harvey. Sayangnya Dr. Harvey menghilang sejak saat itu. So I started my research, the place you're looking at now, Princeton Hospital. I went to Walter Seligman, the vice president, who confirmed the autopsy took place and the brain was removed by Dr. Harvey. But he said Dr. Harvey had left long ago, taken all the records with him, and he had no idea where he was. Untungnya ada seorang dokter yang pernah bertemu Dr. Harvey. Dia melihat Dr. Harvey membawa sampel otak Einstein dan memintanya untuk menelitinya. It's Einstein's brain. Would you mind putting that away? Rupanya selama ini Dr. Harvey kabur-kaburan dari satu tempat ke tempat lain, entah untuk sembunyi ataupun untuk membongkar rahasia otaknya Einstein. Nah, dari dokter itulah Stephen Levy akhirnya bisa menghubungi Dr. Harvey. That night I dialed the number, and an answer came, and I said, is this the same Dr. Thomas Harvey who worked at Princeton Hospital in 1955? And there was a pause, almost as if the person was deciding whether to answer or not. Pada awalnya Dr. Harvey menolak untuk diwawancara, namun pada akhirnya dengan bujuk rayunya Stephen Levy, akhirnya Dr. Harvey mau bicara. And that next morning, it was a Saturday morning, very rainy morning, I took a taxi from my hotel to the lab where Dr. Harvey worked. Betapa kagetnya Stephen Levy karena otak Einstein disimpan selama ini oleh Dr. Harvey dalam 2 toples besar yang sudah diisi zat pengawet, dan otak Einstein sudah dipotong-potong menjadi 240 bagian. Dr. Harvey juga menyimpan lusinan foto otak Einstein dari berbagai angle saat otaknya masih utuh. And in there, I could see like a pinkish conch-shaped mass, sort of a chunk of gray spongy matter, and some things that look like bloated dental floss. And he puts it down and said, here's Einstein's cerebellum. This is a chunk of his cerebral cortex. And these are, the brain aorta. Berita ditemukannya otak Einstein pun viral.
Dan pada akhirnya Dr. Harvey harus menyerahkan otak Einstein pada museum. Dan berbagai penelitian pun mulai dilakukan. Nah, sekarang kita bahas apa yang dikatakan para peneliti tentang otaknya Einstein. Penelitian pertama datang dari Sandra Whittleson, pakar otak dari Kanada. Dari fotonya yang diambil Dr. Harvey, ternyata otak Einstein relatif lebih kecil dibandingkan otak manusia pada umumnya. Tapi yang menarik, bagian belakang otak Einstein yang disebut lobus parietal ternyata 15% lebih lebar dari otak normal. Now, if you look at Einstein's brain, you can see completely different. This is relatively narrow. This is normal human. All the brains I've ever looked at are like this. Einstein's brain was amazingly wide. Dan di bagian ini terdapat area yang berhubungan dengan kemampuan visual dan spasial. Maka kata Dr. Sandra Whittleson, inilah yang menyebabkan Einstein punya kemampuan visual saat memecahkan persoalan-persoalan fisika dan matematika, seperti saat dia merumuskan teori relativitas umum dalam 4 dimensi. What my own work has been involved in is not just the anatomy of the brain, but how it supports cognition. The blue area, visual interpretation, that's very important for visual imagery, and that is also the region that one would expect was crucial in Albert Einstein's thinking when he was developing the theory of relativity. Yang menarik lagi, pada otak normal biasanya terdapat garis pemisah yang disebut Sylvian fissure. Garis ini memisahkan otak bagian atas dan bagian bawah. Anehnya, pada otak Einstein justru garis pemisah ini terputus, sehingga bagian otak yang berhubungan dengan visual tadi lebih lebar lagi. Makanya tidak heran kalau Einstein sangat imajinatif. Bahkan hampir semua teori-teorinya dihasilkan tanpa eksperimen di dunia nyata, tapi dia melakukannya di dunia pikiran, atau yang sering disebut thought experiment. Picture, if you will, the vastness of space, and through it, a framework of invisible lines, like wire mesh supporting a pillar of concrete. Yet, unlike rigid wire, this gridwork is curved. He actually, in many, in his own writings, and his biographers have quoted him saying how he doesn't think in words, but he thinks in pictures, he thinks in images. Itu baru penelitian pertama. Penelitian kedua datang dari Dr. Marion Diamond, pakar otak dari Amerika. Dia menemukan bahwa sel glial Einstein ternyata lebih banyak dari otak normal. Sel glial adalah sel yang berfungsi memberikan nutrisi pada sel saraf, sekaligus melindunginya. Sehingga sel glial ini penting peranannya dalam memaksimalkan kerja saraf. Glia actually refers to glue. The way they were originally defined is the glue of the nervous system. If any of these cells become dysfunctional, that will impact neurons as well, and neurons will also become dysfunctional. Maka kata Dr. Marion, inilah yang menyebabkan Einstein lebih unggul dalam menyerap dan mengolah informasi. So we were using the data that we had accumulated over the years on experimental work to hypothesize that Einstein might have more glial cells than the average male. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa corpus callosum Einstein ternyata lebih tebal. Corpus callosum adalah bagian otak yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Sehingga dengan tebalnya corpus callosum ini, maka komunikasi antara kedua belah otak Einstein lebih cepat. Ini mungkin yang menyebabkan Einstein bukan hanya pandai secara sains, tapi dia juga pandai memadukannya dalam seni. Einstein itu seorang pemain biola. Yang menarik, alasan dia terus bermain biola katanya karena itu membantunya untuk berpikir. This marriage. Apologies. Iya, udah kita dengar tadi ya, Bapak Ibu ya, kapasitas otak dan dominasi otak, bahwa ternyata kapasitas otak tidak selamanya menentukan kepribadian seseorang. Berdasarkan penelitian tadi, berdasarkan video tadi ya, bahwa dominasi otak juga lebih memberikan peran yang cukup signifikan kepada jenis kepribadian seseorang. Jadi meskipun ya Stephen sendiri belum mempublikasikan temuannya, bagaimana cara Stephen menemukan atau menentukan dominasi otak seseorang,
Tapi berdasarkan video yang kita saksikan tadi, yang kita lihat bersama, bahwa kemungkinan besar itu teknologi atau sains akan sampai kepada apa yang di Stephen yang telah lakukan sekarang ini. Jadi kemungkinan itu ada. Walaupun ya tadi kembali lagi, walaupun Stephen sendiri tidak mempublikasikan bagaimana cara mereka menentukan dominasi otak seseorang secara terbuka. Itu tadi, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Suara saya kedengaran ya ini ya? Kedengaran ya? Ini saya dapat kabar dari Mira kalau di Tembung katanya lagi mati lampu total. Oh, jadi wah, bakal sendirian ini saya. Nggak ada moderator. Oke, tadi ya Stephen itu sendiri adalah sebuah konsep untuk menentukan jenis kecerdasan seseorang berdasarkan dominasi belahan otaknya. Jadi berdasarkan konsep Stephen ada 5 jenis kecerdasan seseorang. Yang pertama adalah sensing, itu berada di limbik kiri bagian bawah dengan kemampuan atau kecerdasan memori, kecenderungannya memorinya kuat, kemudian rajin. Kemudian yang kedua thinking, pandai dalam analisa, kemudian intuiting, kreatif dan inovatif, serta feeling yang memiliki kecerdasan emosi dan hubungan. Ini dominasi belahan otak. Kemudian ada lapisan otak, ya maka nanti kalau sensing itu, kalau dia lapisan otaknya berada di bagian dalam, maka ada sensing introvert, kemudian kalau di bagian luar ada sensing extrovert. Nah, khusus malam ini karena saya diberi amanah untuk Q&A thinking, lebih banyak membahas tentang thinking, maka malam ini saya akan fokus ke thinking aja. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi ada selain dominasi otak, ada lapisan otak. Menurut Carl Gustav Jung, yaitu thinking, introvert dan extrovert. Menurut definisi Carl Gustav Jung, introvert adalah kepribadian yang lebih senang menyendiri untuk mengembalikan energinya. Sementara extrovert adalah kepribadian yang mencari atau mendapatkan energi melalui interaksi dengan dunia luar. Stephen memandang introvert dan extrovert ini bukan sebagai kepribadian yang berdiri sendiri. Maka di poin ini yang ingin saya tekankan yaitu introvert mengembalikan energinya, sementara extrovert adalah berinteraksi untuk mendapatkan energi. Nah, thinking sendiri itu tadi saya sebutkan ya, bersumber dari belahan otak kiri atas, neokorteks kiri, memiliki kecerdasan pemikiran yang mengandalkan akal sehingga cenderung objektif, logis, rasional, dan efektif. Ya, otak kiri bagian atas memang cenderung logis, objektif, dan efektif. Jadi kalau Bapak Ibu yang anaknya setelah dites Stephen hasilnya adalah thinking, maka yang dominan itu adalah otak kiri bagian atas, belahan otak kiri bagian atas atau neokorteks kiri. Kemudian kan ada juga lapisannya, lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar otak itu yang berwarna kelabu, yang warna putih, yang bagian dalam, kemudian yang bagian luar berwarna abu-abu ya. Menurut Stephen, kalau yang thinking, yang dominan juga lapisan otaknya bagian dalam, itu memiliki kecerdasan teknikal, yaitu thinking introvert ya. Kemudian kalau yang thinking yang memiliki yang kecerdasan yang lapisan otaknya yang dominan di bagian luar disebut kecerdasan logikal. Itu thinking introvert dan thinking extrovert. Nah, kemudian apa sih yang ada di belahan otak yang bagian atas sebelah kiri? Itu menurut sains ya, ini saya baca juga berdasarkan penelitian Paul de Morclane.
Yang bagian atas itu ada namanya lobus frontal. Kalau tadi kita lihat videonya siapa? Einstein, itu namanya lobus parietal. Nah, ini lobus frontal yang fungsinya adalah mengendalikan fungsi intelektual, kemudian berpikir, memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Kemudian, menurut konsep Stephen juga bahwa thinking itu diwakili dengan jari telunjuk. Ini jadi saya akan cenderung sering menggunakan analogi ya. Jadi perumpamaan jari telunjuk itu karakternya seperti karakter thinking, maka telunjuk itu cenderung senang menekan, mengatur, dan mengarahkan. Kemudian tegas menuntut haknya, fokus atau terarah, kemudian teratur ya. Seperti jari telunjuk. Jadi jangan heran kalau orang thinking itu senang menekan, senang mengatur, suka mengarahkan, tegas, fokus, kemudian teratur. Analogi yang lainnya, unsur alam. Stephen mengatakan bahwa thinking itu memiliki unsur alam logam. Jadi kembali lagi, otak imajinasi saya membayangkan kalau logam itu keras ya, maka orang thinking itu logis dan rasional. Kemudian memang pemikir seperti logam, kritis, selalu mencari jawaban itu ya, kritis, kemudian selalu menganalisa semua informasi yang masuk dan cenderung kurang peka atau kaku ya. Kemudian dingin, ya logam dingin ya, dingin. Kemudian jaga jarak, kaku, rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin menanyakan datanya. Datanya itu seperti apa sebagai bahan pertimbangan bagi logika thinking untuk mengambil keputusan. Kemudian ada label negatif yang cenderung setelah thinking ini berinteraksi di masyarakat. Ya, kebanyakan masyarakat akan melihat thinking ini yang sisi-sisi negatifnya aja. Padahal di balik itu tentunya banyak hal-hal positif yang dimiliki oleh thinking. Tapi coba kita lihat label negatif yang sering disematkan kepada orang thinking itu dingin, kemudian kaku, tidak empati, tidak simpati ya, tidak perhatian pada orang. Karena beberapa saya lihat orang thinking ini memang fokusnya kadang bukan kepada orang, lebih cenderung kepada alam. Kemudian tidak suka diulang. Itu yang jadi penyebab dia tidak suka diulang. Kenapa? Karena dia udah merasa paham. Kenapa harus diulang lagi? Cenderung keras kepala, defensif ya. Defensif, nggak gampang orang lain atau ide, gagasan atau pemikiran orang lain itu diterimanya begitu saja sebelum dianalisa sehingga menurut pemikiran thinking itu layak untuk dieksekusi. Kemudian banyak pertanyaan dan selanjutnya tidak mudah percaya. Ini label negatif yang sering disematkan kepada thinking. Nah, kemudian di Stephen Held, kalau kita mungkin Bapak Ibu promotor pernah ikut WST Held ya, bahwa thinking ini organ yang dominannya adalah ginjal. Ginjal ini memiliki ukuran sekitar 10-12 cm. Ginjal ada dua, sepasang ya, kiri dan kanan. Kemudian ginjal berperan penting dalam proses ekskresi, yaitu proses ekskresi ini menyimpan produk hasil metabolisme yang berguna dan membuang yang tidak berguna. Maka ini persis atau mirip sekali dengan karakternya orang thinking. Ya, data atau informasi yang ia terima, kemudian tidak begitu saja akan ia terima atau ia eksekusi, tapi cenderung akan difikirkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berguna, dan yang tidak berguna. Dan cenderung fungsi ginjal juga seperti itu, membuang yang tidak berguna dan menyimpan tadi hasil metabolisme produk metabolisme yang berguna. Tugas utama ginjal adalah menyaring darah lebih kurang 200 liter per hari, sama seperti orang thinking yang selalu menyaring informasi
data, Dibengkokkan dia di bawahnya. kemudian menanyakannya, Setelah dimasuk orang, menganalisa. Halo, dibengkokkan. halo. Iya, makanya dibengkokkan dia. Udah masuk ke lubangnya itu dibengkokkan. Menganalisa darah per hari. Kemudian fungsi utama adalah membersihkan darah. Ya, tadi kan bawa membengkokkan itu. Ini kecil-kecil ini. Iya, tahu tuh. Siapa itu? Bu, ya. Fungsi utamanya adalah membersihkan darah dari racun sisa metabolisme tubuh. Itu ginjal. Nah, ini tadi tentang lapisan otak, ada yang introvert dan extrovert. Thinking introvert, ya, itu sumber stimulusnya atau energinya itu berasal dari dalam dirinya. Sementara extrovert itu berasal dari luar dirinya. Introvert sendiri karena dia energinya berasal dari dalam, maka cenderung introvert ini memang aslinya penuh energi. Aslinya penuh energi. Tanpa perlu stimulus dari luar, introvert cenderung mudah bergerak. Jadi kalau dia thinking introvert, akan lebih fokus, lebih spesialis, lebih mendetail, pikirannya atau pemikirannya lebih mikroskopik. Sehingga cocok menjadi dokter spesialis. Ini maaf ya, ada kendala ini nih, ditembung karena mati lampu katanya. Maaf ya, ditembung mati lampu. Jadi mungkin ini ya. Nah, kemudian ekstrovert ya Bu ya, Bapak Ibu, itu berasal dari luar dirinya. Jadi ekstrovert itu cenderung mendapatkan energi dengan hasil interaksi dari dunia luar. Kemudian falsafah hidupnya diancam, anti neraka, iming-iming cari surga. Ini mungkin bagi sebagian besar kita sudah mengerti ya, cara memotivasinya ditantang dan difasilitasi. Ada satu poin ya Bu yang ingin saya sampaikan. Terkadang saya sendiri dulu mengalami agak sulit membedakan antara introvert dan extrovert dengan eksitasi dan inhibisi. Nah, nanti di slide-slide berikutnya coba akan saya bantu memahamkannya gitu ya Bu ya. Nah ini tadi antara thinking tadi, karena mesin kecerdasannya thinking yang berada di lapisan atau namanya belahan otak bagian atas sebelah kiri, maka dari situ akan kita lihat bahwa yang mendominasi yang sampai poinnya 100% berdasarkan konsep teori superior inferior yang di yang di dalam konsep Stiffit itu porsinya 100%, maka yang dominan adalah thinkingnya. Sementara di sisi sebelahnya, di seberangnya, thinking ini cenderung atau lemah di dalam perasaan, itu 20%. Saya ingin sharing sedikit ini Bu ya, saya ada pengalaman dengan orang thinking. Ada cerita thinking, beliau cerita begini, thinking yang katanya raja tega atau kaku, nggak peka. Kemudian curhat, kenapa ya? Kok cenderung malah lebih mudah menangis, lebih mudah tersentuh. Nggak cengeng sih, tapi gampang menangis juga. Jadi dari nilai ini tadi, porsi tadi yang 100% Ibu, ada yang 20% juga. Saya mengambil kesimpulan begini. Tangki perasaan bagi orang thinking itu, yaitu sisi kelemahannya itu 20%. Kalau kita analogikan atau kita upamakan, thinking itu punya perasaan atau tangki perasaannya itu hanya 20%. Jadi cenderung memang orang thinking ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyentuh dirinya, sangat-sangat menyentuh hatinya. Kadarnya itu sampai dia menangis, itu benar-benar sudah sangat menyentuh hatinya. Maka thinking yang seperti itu menjadi mudah menangis. Paham maksud saya Bu ya? Jadi
karena kadar tangki cintanya itu tangki perasaan cuma 20%, jadi cepat penuhnya. Eh, cepat penuhnya, tapi di saat yang sama dia cepat meredakannya. Nangis, tapi kemudian bisa menutupi sedihnya, rasa sakitnya, rasa kecewanya dengan cepat begitu loh. Nah, jadi bukan berarti thinking itu yang memang benar rasanya kaku dan raja tega, atau label-label negatif lainnya, bukan berarti kemudian thinking nggak bisa terenyuh atau nggak bisa tersentuh hatinya. Kemudian eksitasi rendah, ya eksitasi rendah atau inhibisi tinggi. Thinking ini, eksitasi rendah itu maksudnya mudah apa namanya, agak sulit terstimulus, dia defensif dari pengaruh di luar dirinya. Dan di saat yang sama memiliki inhibisi yang tinggi, artinya hambatan dari dalam dirinya juga tinggi. Maka thinking yang agak susah bergerak, kemudian agak susah tercetus, dirangsang. Di saat yang sama thinking juga susah bergerak karena hambatan dari dalam dirinya begitu besar, tinggi tadi ya. Jadi kenapa tinggi? Cenderung memang hambatan tinggi orang tinggi itu dari pikirannya yang kompleks, dari pikirannya yang banyak, dari pikirannya yang mikroskopis. Kemudian ada irisan persamaan ya, dari teori Stephen namanya ada irisan persamaan bahwa thinking itu juga memiliki persamaan dengan beberapa mesin kecerdasan yang lain. Salah satunya di sini karena sama-sama otak kiri, maka thinking dengan sensing otak kiri ya, itu memiliki persamaan. Yang pertama itu aktif ketika diberi tugas dan wewenang untuk mengambil tindakan yang nyata atas ide dan gagasan yang sudah ada. Jadi ketika diberikan tugas, jadi ketika diberikan wewenang, maka sensing dan thinking itu lebih aktif, lebih senang, lebih tergerak. Cuman bedanya mungkin sensing dia lebih kepada teknikalnya di lapangan atau lebih mengandalkan fisik dan tenaga. Sementara untuk thinking mungkin dia lebih kepada tataran strategisnya. Kemudian apalagi sisi persamaannya yaitu pragmatis, praktis, mengedepankan hasil atau manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Jadi memang saya mengamati ada beberapa teman thinking ya, kalau sudah punya keputusan yang tetap tentang suatu masalah, data yang ia punya sudah cukup, cenderung ingin segera mengeksekusinya memang. Kalau dia merasa datanya sudah matang, keputusannya sudah matang, jadi cenderung ingin segera mengeksekusi, mendapatkan hasil atau bermanfaat sehingga bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Kemudian orientasinya ke masa lalu sebagai bukti untuk mengambil keputusan, dan orientasinya juga ke masa kini untuk menindaklanjuti keputusan. Maka orang kiri thinking dengan sensing itu cenderung memang lebih realistis. Kemudian persamaan irisan lainnya, irisan persamaan antara sensing dengan thinking itu merujuk pada tangible aset, yaitu memiliki bentuk dan bisa disentuh. Jadi aset yang bisa dibentuk dan yang bisa disentuh, yang memiliki bentuk sesuai dengan data dan fakta yang ada, itu lebih mudah diterima oleh otak kiri, yaitu sensing dan thinking. Kemudian apalagi irisan persamaan thinking. Berikutnya adalah thinking dengan intuiting. Ini sama-sama berada di otak kuadran atas. Maka otak kuadran atas itu cenderung aktif terlibat dalam proses strategis yang memberi dampak yang besar dalam pengambilan keputusan. Jadi sama-sama senang hal yang lebih strategis daripada yang perintilan ya. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak terlalu detail dalam pengerjaan, tapi untuk hal-hal besar yang memberi dampak lebih besar, ini apa maksudnya? Dampak yang baik, dampak yang besar itu bagi thinking dengan intuiting lebih menarik bagi mereka ya. Kemudian sangat menghargai intelektualitas sehingga memiliki budaya yang tinggi, bermartabat, harga diri dan formal. Kemudian
bersifat impersonal sehingga cenderung menghindari membicarakan masalah pribadi atau mencampuri masalah pribadi orang lain. Ya. Selanjutnya, eksitasi rendah artinya sangat sulit untuk dipengaruhi atau sulit menerima rangsangan dari luar. Apalagi sisi persamaannya yaitu sama diagonal produksi, yaitu thinking memiliki persamaan dengan mesin kecerdasan feeling. Itu tertarik dalam mengorganisasikan, mengatur orang lain. Jadi thinking dengan feeling memiliki kecenderungan senang berorganisasi. Tapi mungkin gaya thinking dengan gaya feeling dalam mengatur dan mengorganisasi cenderung beda. Kalau thinking managerialship, sementara feeling itu leadership. Kemudian suka mengukur dan menilai orang lain sebagai acuan dan masukan untuk menempatkan orang lain sesuai dengan kemampuannya. Kemudian susah tergerak karena memiliki inhibisi tinggi hingga hambatan dari dalam untuk melakukan sesuatu cenderung besar. Baik, ini sudah berapa menit ya? Ya, udah setengah 9. Jadi, karena Mira nggak ada ini ya Bapak Ibu, saya persilakan buat Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait masalah thinking. Jadi, untuk moderator, saya ambil alih ya Bu ya. Jadi, baru pertama padahal saya ngisi di Stephen Brain ini di Brainity Talk. Udah langsung dikasih aja. Halo Bapak Ibu, saya persilakan kira-kira ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Terkait Kak. masalah thinking. Silakan. Ini kita langsung saya lihat ini ya, ada di chat ya dari Bapak Jeffrey Wen. Bapak Jeffrey Wen, apa saja ya pekerjaan yang cocok untuk tipe thinking introvert? Thinking introvert itu kan kita lihat dulu potensinya atau keunggulannya. Ya, keunggulannya adalah logis, analis, objektif. Jadi pekerjaan atau bidang yang sesuai dengan orang thinking itu adalah pekerjaan atau bidang yang mengandalkan analisa, berpikir yang mendalam, kemudian berhitung. Terus, halo, kemudian bagaimana kalau di bidang SDM? Iya Bu? Halo? Ini dari Bapak Jeffrey, bagaimana kalau di bidang SDM atau riset departemen ya? Gayanya berbeda. Tadi kan saya jelaskan di irisan persamaan, teori irisan persamaan Stephen, bahwa thinking dengan feeling itu memiliki sisi persamaan yaitu di diagonal produksi, di diagonal organisasi. Maka kalau thinking berkecimpung di dunia SDM yang sebenarnya itu lebih cocok bagi orang kanan tadi feeling, gayanya mungkin agak sedikit berbeda. Gaya thinking lebih kepada menerapkan aturan-aturan managerialship, aturan-aturan yang tegas sehingga karyawan, bawahan, anggota itu akan patuh dengan thinking, tapi patuh mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh orang thinking tadi. Jadi bukan pendekatan personal dia Pak Jeffrey ya, lebih pada pendekatan impersonal begitu. Bagaimana ini dari Bapak Ahmad Yasin? Izin Bapak Ahmad Yasin ya. Bagaimana caranya agar terhindar dari jebakan pengkotak-kotakan Stephen? Maaf, saya minum dulu. Izin. Bagaimana agar terhindar dari jebakan pengkotak-kotakan Stephen? Pengkotak-kotakan itu menurut saya adalah memang sudah keniscayaan, memang sudah keharusan. Kalau kita ingin menghindar dari label,
pengkotakan, maka itu artinya kita menghindar dari pengkotakan antara laki-laki dan perempuan. Itu kan juga kotak-kotakan begitu loh. Itu kan juga apa namanya mengklasifikasikan, ya kan? Jadi pengkotak-kotakan, pengklasifikasian itu memang sudah sunatullah. Kalau kita menolak pengkotak-kotakan ya dalam arti mungkin kita jadi cenderung nanti secara tidak langsung ya menolak pengkotak-kotakan jenis kelamin tadi antara laki-laki dan perempuan. Duduknya apa namanya laki-laki berbuatlah bertindaklah sebagai seorang laki-laki. Perempuan berbuatlah atau berperilakulah sebagai seorang perempuan. Jadi ciri kepribadian kemudian karakter perempuan itu memang harus tegas. Kita yang perempuan berperilaku sebagai perempuan, begitu juga laki-laki berperilaku sebagai laki-laki. Ini jadi kotaan itu adalah sebuah keniscayaan yang nggak mungkin bisa kita hindari. Begitu ya Pak Ahmad Yasin ya. Ini izin lagi ada pertanyaan lagi bahwa terkadang saya memaklumkan sebagai thinking, nggak usah nyapa orang, cuek aja dan lain-lain karena mikirnya saya kan thinking, jadi cuek aja, jarang sosial dan lain-lain, jadi negatif dampaknya. Ya. Selain begini Pak Ahmad Yasin ya, itulah label negatif yang disematkan orang lain kepada thinking sebenarnya. Tapi di sisi itu Pak Ahmad Yasin yang mungkin thinking ya Pak Ahmad Yasin ya, itu apa namanya? Itu merupakan hal yang positif, bukan sesuatu yang negatif begitu loh. Kenapa saya katakan begitu positif? Thinking ini kembali lagi kepada kecerdasannya adalah menganalisa, kemudian berpikir. Kalaulah dia terlalu banyak bersosial, terlalu sering berinteraksi, itu sama saja dia tidak mengasah potensinya yang tadi yang jelas di thinking tadi. Thinking itu sebenarnya berpikir dalam kesendirian, maka pikiran kan lebih lebih banyak, lebih jernih, lebih objektif kita dalam melakukan menganalisa data ini tadi dalam mengambil keputusan. Jadi abaikan saja kalau memang thinking ini dianggap sebagai orang yang cuek. Nah, akan tetapi begini, sudah apa namanya ya? Sebagai thinking kita sudah harus berpikir kalaulah memang berpikir penting atau tidak. Kalaulah memang cuek kita itu menurut pribadi kita, menurut penilaian kita, menurut analisa kita adalah hal yang penting, maka nggak apa cuek. Jadi pertimbangannya adalah penting dan tidak penting. Kalau tidak, kalau penting, maka lakukan interaksi dengan orang lain, tegur orang lain. Tujuannya apa? Misal kalau kita ingin mengetahui kepribadian orang lain dengan cara menegurnya, berinteraksi dengan orang lain untuk mengumpulkan atau mencari data yang lebih banyak, ya, data yang cukup untuk keputusan kita. Kenapa kita nggak coba aja berinteraksi dengan orang lain? Jadi fokusnya dirubah ya Pak Ahmad Yasin. Jangan fokus kepada cuek dan tidak cueknya, atau fokusnya kepada orangnya, tapi fokusnya kepada penting dan tidak pentingnya tadi. Begitu kira-kira Pak Ahmad Yasin. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, ini kita sharing-sharing aja ya. Atau kalau memang ada dari Bapak Ibu yang ingin cerita beberapa kasus tentang thinking, coba diaktifkan mic-nya, kita ngobrol diskusi bareng-bareng di sini. Supaya nggak cuma saya aja yang ngobrol nanti, apa namanya ya, bosan juga jadinya mungkin Bapak Ibu dengerin saya ngobrol terus. Izin Pak Habib, di Ya, chatnya sudah banyak masuk pertanyaannya. oh ya begitu ya. Ini saya tadi coba lihat ini satu-satu ini Bu. Saya nggak perhatiin tadi. Benar-benar ya. Oh, ini Mira ini ninggalin saya sendirian ini jadi agak keteter ini.
Oh iya, ini tadi informasinya di Sumatera Utara lagi Iya, Mas. terdampak blackout, Jelas. Pak. Pemadaman. Iya, pemadaman Saya listrik. Farah, kalau mau dibantu saya boleh bantu, Pak. Saya Oh, promotor boleh, dari Bu. Ini coba. Palembang. Oh, Oke. makasih, boleh. Makasih. Tapi Coba saya juga pakai HP ya, Pak. Oke, apa itu, Bapak Bu? Ibu saya bantu. Iya, Saya dibacakan bantu juga ya. apa ini chatnya. Iya. Saya bacakan ya yang masuk di sini dari Komaria. Bagaimana hubungan thinking introvert dan dengan intuiting extrovert? Silakan Bapak atau Ibu Komaria kalau mau open mic langsung bertanya kepada Pak Habib Yunus, silakan. Bagaimana sisi persamaannya tadi ya, Bu Farah ya? Antara Hubungannya hubungan antara thinking introvert dengan intuiting extrovert. thinking introvert dengan intuiting extrovert. Baik. Ini dengan Ibu siapa nih? Saya nggak karena terlalu banyak saya nggak bisa melihat satu persatu ini. Dengan Ibu Atas siapa nih tadi Mbak Farah ya? nama Komaria. Atas nama Komaria ya. Komaria. Jadi apa persamaan ya? Gitu ya. Apa persamaan antara thinking introvert dengan intuiting extrovert ya? Extrovert. Kalau dari teori irisan persamaan tadi kan sudah jelas bahwa thinking dengan intuiting itu berada di kuadran atas, yaitu otak atas. Jadi tentunya ada sisi persamaan antara thinking dengan intuiting. Secara garis besar tadi sudah saya sebutkan bahwa thinking itu eh, lebih senang berpikir yang strategis antara thinking dengan intuiting. Kalau thinking sedikit perbedaannya antara strategis yang dimaksud di thinking dengan intuiting. Strategis di sini mungkin bagi intuiting adalah gambaran besar. Bagi thinking strategis adalah hal yang berdampak paling besar. Begitu. Jadi sama-sama memikirkan hal-hal yang besar. Itu sisi persamaannya antara thinking dengan intuiting. Tapi kalau lebih spesifik antara thinking introvert dengan intuiting extrovert, saya cenderung memang nggak lebih mengabaikan untuk sementara yang drive tadi saja dulu ke mesin kecerdasannya. Kalau dari teori irisan bersamaan Stephen, yang pertama tadi adalah sama-sama suka kepada hal-hal yang strategis, kemudian sama-sama menghargai intelektualitas. Jadi karena membayangkan gini ya, ini diri saya di kepala ya. Kalau thinking dengan intuiting itu berumah tangga yang Bu ya, itu sangat mungkin diskusi di rumah itu kebanyakan ini imajinasi saya, pikiran saya. Kebanyakan mungkin membicarakan ide-ide ilmu-ilmu buku ya kan. Kemudian pengetahuan, mungkin diskusi dalam rumah tangga kebanyakan tentang hal-hal yang berbau intelektualitas. Kemudian cirinya lagi sama-sama bermartabat, harga diri dan formal. Ya, kuadran atas itu kan kalau dalam teori Paul MacLean, teori whole brain ya kalau saya nggak salah ya. Oh, teori teori brain, Paul MacLean. Otak atas itu kan cenderung yang disebut otak insani. Nah, otak insani ini ciri khasnya itu bermartabat memang. Cenderung memiliki harga diri. Kemudian formal. Selanjutnya impersonal. Tadi seperti saya jelaskan kepada Bapak apa seperti tadi soal SDM. Pendekatannya itu pendekatan impersonal. Jadi thinking dengan intuiting itu cenderung lebih membatasi diri dalam pergaulan sosial untuk masuk ke dalam masalah pribadi orang lain. Itulah yang personal kan. Beda dengan feeling, dengan sensing. Itu mau masuk lebih dalam kepada urusan pribadi orang lain. Kemudian tadi yang terakhir eksitasi rendah. Artinya sama-sama rendah ini ya. Sulit tercetus oleh orang lain. Ide kalau thinking, ide orang lain. Kalau thinking, mungkin masukan orang lain. Agak sulit dia menerima begitu saja masukan orang lain sebelum dia analisa. Kalau thinking, agak sulit menerima ide dari orang lain, eh, kecuali ide itu berasal dari dirinya sendiri. Begitu kira-kira. Maaf mau Siapa nanya ini Pak. begitu?
Iya, Pak. Ya, Bu. Gini, yang katanya kan kalau thinking itu melemahkan intuiting ya. Ya, itu gimana maksudnya melemahkan itu ya? Saya kurang jelas di situ. Thinking melemahkan intuiting ya. Mm-mm. Thinking melemahkan intuiting. Jadi ini saya ambil apanya aja ya, supaya dapat logisnya mengapa thinking itu melemahkan intuiting. Logikanya gini, thinking itu kan logam, Bu ya. Thinking itu kan logam. Kemudian intuiting itu kayu. Supaya dapat logikanya, logam itu mengalahkan kayu. Artinya secara alami, orang thinking itu melemahkan orang intuiting. Orang thinking itu menaklukkan orang intuiting. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ini secara alami, Bu. Saya mengalaminya juga sendiri, saya mengalami secara pribadi, dan teman-teman juga berdasarkan pengamatan saya, itu mengalaminya sendiri. Ketika kita bertemu dengan orang yang menaklukkan kita, kasus di sini intuiting, bertemu dengan thinking, maka secara tidak langsung, secara alami, intuiting ini jadi lemah di hadapan thinking. Kenapa begitu? Analoginya tadi seperti saya sebutkan, kayu itu memang secara alami kalah dengan logam, dengan besi. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam logikanya, itu tadi kan analogi ya kan, kayu dengan besi, Bu. Logikanya begini, orang intuiting itu kebanyakan ide tanpa data, Bu, kalau berbicara. Dia cenderung berbicara hanya gambaran besar. Nah, orang yang berbicara gambaran besar tanpa data yang cukup, akan kalah dengan orang yang berargumentasi dengan data, dengan fakta, dengan otoritas, dari sumber yang terpercaya, buku akan mengalahkan, tapi hanya intuiting tadi yang hanya dalam gambaran besarnya aja tanpa data. Mas ya Bu ya logikanya ya Bu ya. Maaf Bu. Iya masuk, Halo. iya masuk. Gitu. Terus saya menanyakannya gini, Pak. Jadi kalau orang tuanya intuiting, anaknya thinking. Gimana caranya agar misalnya orang tuanya bisa mengatasi anaknya gitu? Orang tuanya intuiting, anaknya thinking ya. Iya. Yang pertama, yaitu tadi, Ibu pahami karakter thinking ini dengan baik. Nah, secara alami, Bu, tadi saya sebutkan bahwa orang intuiting ini akan lemah di hadapan thinking. Jadi, input, masukan, atau perkataan Ibu, itu memang cenderung akan sering diabaikan oleh orang thinking. Secara alami nih, Bu, ya. Saya mengamati beberapa hubungan keluarga orang tua dan anak seperti itu. Jadi, bagaimana caranya agar ibu tadi ini bisa menaklukkan tadi? Yang pertama, pelajari bagaimana cara komunikasinya. Cara komunikasi dengan orang thinking. Ya. Atau ya kemudian itu tadi cara komunikasinya. Yang kemudian adalah bagaimana pola asuh atau memenuhkan, atau kalau kita gampangnya mengambil hatinya orang thinking, walaupun sebenarnya dia agak sulit ya, tapi di Stephen ada caranya agar kita bisa menaklukkan orang thinking. Jadi ini saya bacakan sedikit Bu ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak thinking. Yang pertama, Ibu harus begini Bu. Pertama, anak thinking ini harus membutuhkan data dia Bu. Jadi ketika Ibu berkomunikasi, berikan data yang cukup agar thinking bisa mengambilkan keputusan secara rasional. Jadi thinking ini kan pinter ya biasanya Bu ya. Jadi ketika Ibu berkomunikasi, contohnya apa ya contohnya itu prestasi lah kita katakan begitu ya. Orang thinking ini kan cenderung mengejar prestasi. Nah, kalau kamu tidak mendapatkan prestasi atau begini, eh, nilai kamu itu kan kebanyakan A dan B, kebanyakan A dan B, kebanyakan B, ya, katakan seperti itu ya. A-nya sedikit. Nah, itu kan data bagi orang tinggi. Maka tahun depan,
atau semester depan kamu harus naikkan lagi. A-nya lebih banyak, B-nya sedikit kalau perlu. Nah, itu tadi, Bu. Jelas berdasarkan data, maka orang thinking tadi cenderung lebih mudah menerima. Itu tadi berdasarkan data. Kemudian terstruktur, Bu. Berbicara secara terstruktur dan terorganisasi ini eh, ada semacam pembukaannya, alasannya pertama pembukaan tadi kan. Kemudian ada intinya, ada penutupnya. Harus terstruktur. Sajikan data. Jadi jangan jangan ujuk-ujuk, kalau bahasa orang Jawa bilang ujuk-ujuk, lompat belum udah sampai kepada penutupnya, sementara di awal hubungan sebab akibatnya nggak jelas. Jadi sampaikan data itu secara jelas, hubungan sebab akibatnya pun jelas. Itulah maksudnya terstruktur tadi. Kemudian hubungan sebab akibat, jelaskan hubungan sebab akibat yang pasti gitu, Bu. Yang rasional, sehingga orang thinking ini mudah memahaminya tadi. Nah, itu aja, Bu. 3 itu aja kalau Ibu terapkan, ketika berbicara, sampaikan data dengan jelas, data dengan yang cukup, kemudian terstruktur, kemudian ada hubungan sebab akibat yang jelas, sehingga orang thinking ini mudah paham dia. Maaf, saya nanya lagi ya, Nah, Mas, ya. begitu, Bu, kira-kira. Iya, Kan ya, Bu. ini saya melihat ke anak saya gitu ya. Kalau belajar itu ya seperti tadi dikatakan itu tidak mau diulang ya. Ya. Jadi kalau misalnya lah sekolah gitu kan, pelajaran sekolah tidak diulang, apakah itu bakal nempel lama gitu di pikirannya? Apa yang sudah dibaca itu sekali baca, apakah itu bisa bertahan lama gitu? Kan karena sementara pengulangan itu kan baik untuk ini kan, untuk bertahan di pikiran itu, bahwa Ya. itu melekat gitu di pikiran kita. Nah, itu Iya, bagaimana iya. ya, Pak ya? Itu memang asumsi kita secara umum ya, Bu ya. Kalau banyak mengulang, banyak melakukan secara otomatis akan lebih mudah hafal gitu ya, lebih mudah dalam prakteknya. Tapi bagi thinking itu kalau mengulang, Bu ya, itu lebih cocok bagi mesin kecerdasan sensing. Bagi thinking, paham aja dia logikanya, dia temukan hubungan sebab akibatnya, eh, kemudian dia bisa mensistematikakan ya secara baik, itu akan melekat jauh lebih lama daripada dia sekedar melakukan pengulangan-pengulangan. Kalau terus-terusan dilakukan pengulangan, Bu, itu bagi orang thinking ya, Bu ya. Ini saya lihat beberapa akan seperti ibu melemahkan dia. Dia jadi dianggap tidak mampu. Kata bahasa orang kita Medan, disepelekan. Jadi pengulangan bagi orang thinking itu indikator atau tanda ibu menyepelekan anak. Oh gitu ya. Nah, begitu Jadi dia, Bu. Iya. apa Maka hati-hati dengan perlu pengulangan. apa tidak perlu saya misalnya saya suruh belajar setiap hari gitu misalnya, itu apa begitu baiknya gitu maksud saya. Kalau terjadwal, perlu juga dijadwalkan. Tapi kalau pelajaran yang sama, Bu, itu terus-terus diulang, bagi orang thinking itu sebuah penghinaan. Tapi tetap harus Bahasa kasarnya dijadwal begitu ya, Bu ya. belajarnya ya. Iya, kalau Belajarnya harus jadwal, dijadwal. nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setiap hari dia menemukan atau belajar materi yang baru. Materi yang baru atau data-data baru, ilmu-ilmu baru. Jangan hal itu aja diulang-ulang. Saya ada teman, Bu. Ini udah sebantaran saya usianya. Udah sama seperti saya. Jadi ketika dulu saya cerita-cerita, dia thinking ini. eh, Harusnya kan saya katakan begitu kan. Orang thinking ini kan pintar. Berarti kamu ya ini kan karena temen ya kita ngobrolnya santai aja. Kamu gimana dulu sekolahnya? Pintar nggak? Spontan ini, Bu. Spontan dia menjawab. Saya bosan sekolah. Kenapa? Karena pelajaran itu aja. Dari SD, SMP sampai SMA, pelajaran yang sama itu aja katanya. Jadi akhirnya potensi dia sebagai thinking yang harusnya juara kelas, yang dulunya kesempatan dia untuk menjadi juara kelas itu hilang. Nah, itu dampaknya nanti kalau kita terus-terusan menekan anak thinking yang mengulang tadi karena dianggapnya seperti menyepelekan atau meremehkan kemampuan analisanya, kemampuan berpikirnya, begitu, Bu.
Terus saya tanya lagi, maaf ini ya Pak ya, agak banyak ya. Thinking ini apakah ada jiwa berkompetisinya besarkah atau tidak kalau thinking? Iya, 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 Bu. Thinking itu malah senangnya kompetisi, menang kalah, saingan, bersaing. Tapi kok anak saya tidak berminat ikut untuk kompetisi gitu, kenapa tidak berminat itu kira-kira gimana itu, Pak? Tergantung dulu. Pertama yang perlu kita analisa kompetisinya seperti apa. Kalau kompetisi lomba, misalkan lomba lari atau olahraga, mungkin thinking lemah di situ. Tapi kompetisi yang cenderung lebih banyak mengandalkan pola pikir, apa cara berpikir, berhitung, mengandalkan logika, thinking akan lebih kompeten di situ. Hmm. Begitu, Bu. Iya. Nah, gitu kira-kira, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak masukannya. Iya, iya, Bu. Makasih sama-sama, Bu. Baik, izin menambahkan Pak Habib ya. Iya, iya, Untuk Bu. thinking Silakan. Bu, karena tadi ini thinking introvert. Thinking introvert itu kan harus dorongan dari dalam diri ya. Jadi bisa jadi Iya, kalau energinya dari anaknya dalam, ya. kurang kurang Mm. termotivasi untuk ikut kompetisi itu karena kurang ini tadi Bu, kurang motivasinya. Sedangkan motivasinya thinking adalah pengakuan. Mungkin untuk hal-hal kecil sehari-hari dia pernah melakukan atau mendapat achievement tapi tidak mendapat pengakuan. Jadi motivasinya kurang. Nah, jadi Pengakuannya tip seperti apa ya Mbak? Maaf ya, saya ini pengakuannya Iya, seperti apa kalau Pak? kalau kompetisi itu Bu, thinking itu pastikan kalau dia ikut itu di riset dulu, bisakah dia menang? Kalau dia menang, dia akan termotivasi terus, terjaga semangatnya. Tapi kalau thinking kalah, disitulah dia demotivasi Bu. Jadi thinking itu sebenarnya bisa mengukur diri, apakah dia bisa menang atau tidak. Nah, kalau soal tadi apa tadi yang dibilang Pak Habib tadi udah benar Bu. Jadi Ibu pastikan komunikasinya sesuai dengan polanya thinking gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu mau nyuruh dia belajar, thinking itu kan tadi otak atas. Otak atas itu jangan disuruh-suruh Bu, nggak mau. Terus kurang gimana kurang caranya tes ya Mbak? stimulus. Maaf. Kalau Mm-mm. thinking itu kan orang yang lebih dekat ke peraturan, aturan dan tanggung jawab. Jadi pastikan habitatnya anak-anak thinking itu sudah terbiasa dengan aturan, Bu. Pastikan Ibu sudah membuat dan mengimplementasikan aturan yang sudah dibahas bersama. Misal, dalam soal belajar, Ibu ajak dia. Kalau thinking itu kita harus banyak nanya, bukan kita yang bicara. Menurut Abang, menurut Kakak, bagusnya kita jam belajar itu jadwalnya berapa jam sehari gitu. Oh, 1 jam aja misalnya dia bilang. Oke, 1 jam Kakak maunya pagi, siang, atau malam, maunya malam, misalnya gitu. Nah, kita bahas pola komunikasinya seperti yang Pak Habib Yunus tadi bilang, konsekuensinya apa? Kalau kamu mau malam, artinya kamu siangnya tidak boleh kecapean, gitu. Apakah kamu harus tidur siang atau jangan main keluar, biar malamnya memang efektif belajarnya. Nah, jadi yang punya anak thinking, memang kita bukan memerintahkan dia untuk belajar. Ayo kamu belajar main terus, nggak seperti itu. Tapi dia akan patuh dan lebih taat berkomitmen pada aturan yang telah disepakati. Kalau bisa, kalau memang usianya sudah lumayan besar, Ibu bikin peraturannya itu memang tertulis, Bu. Ditempel, ada aturan, ada target, ada reward, ada punishment, ada jadwal rutinitasnya. Jadi ketika di jamnya dia belajar, dia tidak belajar, Ibu tinggal ingatkan, ini sudah jam berapa, coba lihat jadwal kamu. Nah, dia akan lebih bisa taat sama aturan yang telah disepakati. Kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi aturannya harus disepakati ya Bu ya? Oh iya, tentu saja kita tidak bisa otoriter, Bu. Apalagi ini thinking. Oke, oke. Iya. Oke, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Baik. Saya lanjut ya, Pak Habib ya. Ya, ini kita sampai jam berapa ya, Mbak Farah ya? Biasanya kita sampai pertanyaannya habis, Pak. Oh, gitu ya? Iya, Allah. kalau pertanyaannya banyak berarti ya gitu. Oh, sampai habis ya? Iya, Ya, biasanya oke, lanjut. jadwalnya itu sampai Izin. dengan selesai. Nah, ya. Ya, izin lanjut aja, Mbak Farah. Mbak Oke, Farah tadi ya? saya lanjutkan. Iya, saya Farah. Dari Ibu Vindra Shanti.
Bapak ada teman atau orang TE yang Bapak kenal yang punya usaha yang sudah berhasil. Usaha apa yang cocok untuk TE? Silakan Pak Habib. Kalau pengalaman ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Saya ada kenal atau mendapatkan cerita dari teman orang thinking. Dia sukses dalam bisnis interior, desain interior. Terus otak kembali berpikir ya begitu kok bisa desain interior ya kan. Nah ternyata orang thinking ini kenapa senang dengan desain interior? Eh, Kalibrasinya itu adalah kembali ke alam ya atau wisata. Cenderung yang kemarin itu thinking extrovert yang saya lihat ya. Senang dengan namanya dekorasi rumah. Jadi dekorasi yang berbau alam, bisnis seperti itu cocok bagi orang thinking. Khususnya ya, ini kasus pengalaman thinking extrovert. Kemudian bisnis jual beli tanaman. Saya ada lihat itu teman yang ceritain ya sebenarnya orang thinking juga. Dia senang dengan tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek. Jadi jual beli tanaman itu cocok bagi orang thinking. Atau ada lagi bisnis travel. Karena hobinya kalibrasinya orang thinking ini kan jalan-jalan wisata ya kembali ke alam. Itu juga cocok. Tapi ada panduan jelasnya untuk bagaimana memilih profesi atau bisnis bagi orang thinking. Yang pertama itu kita lihat lagi kembali kepada mesin kecerdasan. Yang pertama menalar dia, ya bahwa orang thinking itu suka menalar. Jadi profesi dan karir itu diusahakan ada kaitannya dengan berpikir dan menalar. Kemudian tulang, ini kata kuncinya atau panduannya tulang. Maksudnya adalah memang benar-benar tulang orang thinking ini kuat. Jadi kalau thinking laki-laki ya bolehlah dilatih dia untuk menjadi petinju gitu ya kan. Jadi angkat besi, angkat berat. Kemudian itu kegiatan yang membutuhkan daya pikul yang kuat secara fisik dengan mengandalkan kekuatan tulang. Itu tadi thinking. Ini panduannya. Yang ketiga adalah mandiri. Eh, Cari atau profesi itu bagi orang thinking, karir dan profesi yang dapat dikerjakan secara mandiri, tidak bergantung pada banyak orang. Karena memang thinking ini tadi eksitasinya rendah, cenderung asosial dan nggak terlalu baik suka bergaul, maka kemandirian dalam bekerja, kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam menganalisa itu cocok bagi orang thinking. Kira-kira itu tadi Bu, menalar, tulang, kemudian mandiri, tiga hal ini bisa jadikan panduan dalam memilih karir bagi orang thinking tadi, baik thinking introvert ataupun thinking extrovert. Begitu kira-kira Bu. Baik, terima kasih Pak Habib. Ini Mbak Vindranya masih ada mau ada tanggapan atau sudah cukup? Udah cukup Sarah. Oke, saya kasih sedikit tambahan ya. Jadi kata Oh ya kuncinya boleh tadi Bu. selain menalar dan tulangnya kuat, ada juga tapak. Jadi thinking Iya. itu kalau mau berbisnis dia ada tapaknya. Nah, sesuaikan saja dengan ilmu atau sumber daya yang dia punyai sekarang. Kalau memang dia punya ilmunya di bidang kesehatan, berarti dia bisnisnya di bidang kesehatan. Misal dia punya apotik, punya klinik, nah, harus menapak. Menapak itu ada wujud gedungnya gitu. Ada tempatnya. Kalau mau bisnis retail, dia punya tokonya gitu. Kalau jadi konsultan, dia punya kantornya. Atau kalau dia mau di bidang pendidikan, dia punya sekolah. Nah, kalau di Palembang itu ada orang thinking yang punya sekolah. Jadi dia pemilik sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bu. Tambahannya. Iya, iya. Ini saya lanjut ya, Pak. Iya, Mbak. Dari Ananda Aidan. Kan anak thinking sukanya rapi, tertib. Dulu anak saya gitu, nggak mau coret-coret. Sekarang dia suka gambar, karena seberapapun kertasnya pasti dihabiskan. Jadi dia mulai suka gambar ke dinding, bukan coret-coret beneran gambar gitu. Saya pribadi nggak bolehin. Kalau menurut promotor, kalau anak thinking mulai nggak rapi, mau gambar di dinding, which is nggak rapi gimana ya? Ya silakan. Jadi ini kayaknya masih Oh, kecil ngerti ini nih. maksudnya. Ya.
Anak thinking saya agak kurang paham tadi pertanyaannya agak panjang ya Oh, Bu ya. gini, Anak iya. thinking, heeh. Ini sepertinya kalau nggak salah feeling ini orang tuanya nih. Nah, kalau Oh, iya Ananda Aidan ini kalau nggak salah dia thinking tapi sekarang ini lagi suka coret-coret, lagi suka gambar. Nah, gambarnya nggak di kertas lagi, tapi udah nyampe ke dinding. Udah nyoret dinding sekarang. Media gambarnya sekarang dinding, bukan hanya kertas gitu. Ini kan ada nih, langsung bicara aja gimana? Open mic-nya ya. Silakan, Uminya Aidan. Iya, jadi tuh dulu nggak pernah tuh dia gambar-gambar di dinding emang karena sukanya kan rapi. Terus tiba-tiba tuh karena dia memang punya kesusahan fokus, jadi dia tuh kita stimulasi gambar. Nah, jadilah dia tuh paten banget di hobi gambar itu. Jadi kalau dikasih kertas satu, lem satu apa dihabisin sekali duduk gitu. Jadi dia sampai dia pernah izin, Bunda boleh nggak di dinding gitu, karena aku mikirnya kan anak kecil wajar ya gambar di dinding gitu. Boleh, tapi ya gitu karena dia taunya boleh, akhirnya seluruh rumah maunya digambarin gitu. Jadi digambar. nggak rapi, jadi kan kalau menurut kita ya boleh aja sih gitu. Cuman kan ini kan udah kayak keluar ya dari ininya dia, harusnya dia anaknya rapi, rajin gitu-gitu. Cuman ketika kita bolehin kayak gitu tuh udah ngelanggar atau gimana? Iya ya. Ini thinking tapi hobinya menggambar ya Bu ya. Iya. Oh, thinking hobinya menggambar. Saya baru tahu ini. Belum pernah saya lihat thinking itu hobinya menggambar. Ini sih Pak, kemarin itu kayak simulasi-simulasi aja karena emang dia nggak fokus gitu-gitu kan. Jadi kita cariin kegiatan yang apa bisa ngelatih fokus dia gitu. Nah, cuman dia jadi ke sana. Oh, gitu. Eh, Kalau dilihat dari motivasinya, saya cenderung agak agak susah melihatnya kenapa ya thinking. Tapi begini Bu ya, kita kembali aja ke karakter asli thinking. Kalau memang dia jenuh, kalau memang dia bosen, kan udah ada teori kalibrasi yang Stephen anjurkan. Bagi orang thinking introvert itu kembalilah ke alam. Jadi maksudnya itu banyak-banyaklah bersentuhan dengan alam. Thinking introvert seperti memberi makan hewan peliharaan, menyiram tanaman, menyentuh tanaman, cenderung lebih kepada kegiatan yang langsung menyentuh alam itu thinking introvert. Kemudian kalau sesekali nanti berkebun di belakang rumah, itu thinking introvert. Menyentuh ya, bersentuhan langsung. Sementara thinking extrovert, kalau teori berdasarkan teori Stephen itu tadi, dia melihat saja sudah cukup menyegarkan otaknya, otak thinking introvert apa extrovert ini tadi. Sudah cukup mengembalikan energinya yang kemudian yang tadi hilang dengan melihat alam ini tadi. Otaknya kembali fresh, segar, on, begitu. Tapi saya mengalami beberapa hal, nggak ada bedanya sih antara thinking introvert dengan thinking extrovert. Bisa dimix saja. Mau itu langsung menyentuh alam, mau itu langsung melihat alam, berwisata, jalan-jalan, terserah. Jadi kalau saya melihat teori ini lebih berdampak kepada karakter dan mesin kecerdasannya. Jadi kalau saya tidak bisa memastikan ya, apakah menggambar ini tadi memiliki dampak yang baik bagi eh, kecerdasan si thinking anak ibu ini tadi. Kalau memang itu ibu lihat bisa memberikan dampak yang baik, kenapa enggak begitu loh. Cuman kalau udah sampai berlebihan ya, ibu bisa menilai sendiri dalam kacamata pandangan ibu sebagai orang tua. Jangan sampai berlebihan. Kalau sudah berlebihan itu tandanya sudah nggak baik. Begitu kira-kira Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau Iya Bu. kalibrasi masih saya iniin kayak saya Tetap ajak ya Bu ya. nyiram tanaman, saya ajak Iya. cari serangga di rumput-rumput gitu masih. Iya iya Bu. Terima kasih Pak. Iya iya Bu, sama-sama. Ya, baik. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sari. Maaf, mungkin ada kelewat. Kebetulan anak saya usia 3 tahun, thinking extrovert.
Gimana cara kami selaku orang tua agar mempermudah anak untuk belajarnya? Terima kasih. Jadi ini TE, cara belajar buat TE. Silakan Pak Habib. Thinking extrovert ya Bu ya. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Dengan Ibu Sari. Ibu Sari. Ya. Bagaimana caranya untuk dia memotivasi dia belajar ya, thinking ya? Bagaimana cara belajarnya sih? Untuk sistem belajarnya Cara anak, efektif ya. iya, TE 3 tahun masih. Oh, 3 tahun ya, masih kecil ya. Kalau masih usia 3 tahun sih, kalau saya ya berdasarkan pengalaman ya, thinking yang 3 tahun, saya lebih kepada fokus kepada apanya tadi? Lebih kepada fokus mendapatkan hatinya, mendapatkan perhatiannya sih. Ya dari situ, jika tangki cintanya sudah penuh, maka secara eh, alami kecerdasannya dengan sendirinya akan meningkat, akan terbentuk. Kalau usia 3 tahun itu, ya fokuskan aja kepada bahasa cintanya orang thinking, yaitu apa? Eh, apa namanya? Eh, Prestasi. Artinya motivasi dia untuk mendapatkan prestasi ya dari hal yang kecil-kecil ya. Misalkan dia apa namanya? Melakukan tugas begitu kan, membantu ibunya dalam mengerjakan tugas, sudah hargai aja prestasinya itu tadi. Keren kamu nak. Udah. Nah, itu tadi kita usaha kita untuk memotivasi dia semangat belajar. Sudah. Kemudian bagaimana meningkatkan apa namanya kepercayaan dirinya yaitu dengan memberikan apa? Pengakuan. Pengakuan dalam pekerjaan tadi lah ya sehari-hari kegiatannya sehari-hari membantu ibu misalkan tadi. Ya udah, berikan aja pengakuan dari hasil yang sudah ia kerjakan. Oh, nak, kalau nggak ada kamu yang mengerjakan ini, nak, waduh, ibu nggak bisa kayaknya ngerjainnya sendiri. Pengakuan-pengakuan sederhana yang kecil itu di usia 3 tahun memberikan dampak yang signifikan kepada kepribadiannya dan kecerdasan si anak tadi thinking. Karena usianya masih 3 tahun ya Bu ya. Baru yang supaya dia lebih cerdas lagi, percaya dirinya lebih apa? Berikan dia aturan yang jelas, Bu. Aturan yang jelas karena thinking ini kan senang dengan aturan, suka dengan aturan. Jangan sekali-sekali aturan yang sudah disepakati antara ibu tadi dengan anak thinking dilanggar. Nah, itu tidak baik. Nggak bagus lah untuk perkembangan kepribadian atau perkembangan kecerdasan anak thinking tadi. Ini kalau saya ya Bu ya dalam di usia 3 tahun ini tadi karena menurut saya untuk yang lebih advance masalah-masalah perhitungan kan mungkin nggak terlalu apa kita menerapkan konsep-konsep belajarnya kecuali dia tadi udah SMA atau SMP ya kan. Mungkin dia perlu pendekatan yang berbeda, persiapannya ada, motivasi yang diberikan juga lebih kompleks. Begitu kira-kira Bu kalau masih usia 3 tahun. Saya lebih cenderung kepada ke bahasa cintanya supaya menjalin apa namanya tadi tangki cintanya lebih cepat terisi. Nah, gitu kira-kira Mbak. Mbak apa Farah siapa tadi yang nanya Mbak? Saya lupa. Ibu Sari. Oh, Bu Hari ya. Silakan Bu Sari, ada Karena ini satu lagi. tanggapan? Saya Ya, tambah lagi nih silakan. sedikit Bu ya. Ini saya dapat dari Solver Ferry juga ini kemarin itu pernah saya lihat Eh, bahwa otak thinking itu kan otak insani, ya kan? Itu bagian atas. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun otak yang duluan berkembang adalah otak sensing dengan otak feeling. Jadi fokus aja di sensing dan feelingnya dulu. Artinya bangun dulu kedekatan, biarkan dia apa namanya, biarkan dia beraktivitas, dukung dia begitu loh, sentuh hatinya, ya kan? Sensing dengan feeling kan jenuh di situ, ingin bermain, agak cengeng, lasa kan, mau apa namanya, terus usil terkadang. Nah, usia 3 tahun tadi kan, maka di usia 3 tahun ini kan otak sensing dengan feelingnya yang duluan berkembang. Nah, setelah dewasa nanti, yaitu usia 7 atau remaja, 7 sampai 14 tahun, maka mulailah tahap pengembangan otak insaninya tadi, otak atas, yaitu otak thinking dengan otak intuitif. Dari situlah baru kita masukkan disiplin, tanggung jawab, kerja keras, ya kan? Aturan-aturan yang lebih tegas bagi orang thinking, eh, pengakuan-pengakuan, prestasi yang lebih tinggi lagi kita arahkan untuk dia gapai. Nah, begitulah kira-kira, Bu, tambahannya.
Baik, mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih untuk informasinya. Iya, iya, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Sari dan jawabannya Pak Habib. Kita lanjut Ya, lagi Bu. ke Bu Yesika. Selamat malam, perkenalkan saya Yesika dari Makassar, Thinking Introvert, TI. Tadi sulit dipengaruhi dari eksternal, boleh dijelaskan maksudnya? Karena kalau dibilang sulit dipengaruhi data dari luar sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Saya tidak paham tentang inhibisi dan eksibisi. Begitu Pak Habib Eksitasi. pertanyaannya. Ya, Thinking introvert tadi, Bu, ya. ya TI dia Bu Yesika mempertanyakan maksudnya kalau thinking itu kenapa dibilang kurang mendapat Eksitasinya pengaruh rendah. dari luar? Ya, begitu. Luar. Eksitasi rendah, inhibisi tinggi. Thinking introvert ya. Eh, Maksudnya gini, Bu. Thinking itu cenderung defensif memang. eh, agak agak bertahan dengan pendiriannya tadi sebelum dia menemukan data, logika, alasan, sebab akibat yang menurut dia itu lebih bagus, lebih baik untuk dia jalankan. Jadi bukan berarti dia tidak apa tadi eksitasi rendah tadi bukan berarti tidak menerima rangsangan dari luar, tapi rangsangan yang datang dari luar, data-data yang datang dari luar itu tidak spontan membuat dia bergerak. Data yang dia terima, eksitasinya rendah tadi kan, thinking kan eksitasinya rendah. Jadi data yang dia terima, data yang tercetus di dalam dirinya, terpikirkan di dalam dirinya melalui orang lain, tidak otomatis membuat thinking itu tergerak atau terangsang. Ditambah lagi inhibisinya tinggi, hambatan dari dalam dirinya tinggi. Apa yang menghambati orang thinking itu untuk males, tidak mau langsung bergerak? Itu tadi keinginannya untuk mengumpulkan data yang cukup ya menurut menurut kapasitas atau kemampuan thinking tadi. Kalau menurut dia sudah cukup, maka dia akan tergerak dengan sendirinya. Jadi dia mau bergerak bukan karena alasan orang lain. Orang thinking itu bergerak karena alasan dirinya sendiri. Ya tadi bisa jadi dia bergerak karena prestasi, ingin mencapai prestasi, karena tanggung jawab, bukan karena alasan orang lain. Itu maksudnya tadi eksitasi rendah, inhibisi tinggi. Sementara extrovert dan introvert itu bedanya. Introvert itu Bu, energinya sudah berada di dalam dirinya sendiri. Jadi orang kalau thinking introvert, si thinkingnya sendiri sudah berenergi. Karena introvert itu kan lapisan otaknya berada di bagian dalam. Itu dengan intensitas energi yang cukup besar karena sel otaknya jauh lebih banyak. Introvertnya itu otaknya itu dialiri energi yang lebih banyak daripada ekstrovert. Jadi thinking ini sendiri yang kalau thinking introvert lebih mau, lebih mudah tergerak, tapi tergerak dari dalam dirinya sendiri, energinya dari dalam dirinya sendiri. Sementara yang ekstrovert karena lapisan otaknya berada di luar dengan kerapatan sel yang lebih jarang, yang lebih rendah, itu perlu stimulus atau masukan dari luar agar dia mau tergerak. Perlu banyak ide dari luar agar dia mau tergerak. Perlu banyak rangsangan dari luar agar dia mau tergerak. Atau dalam artian begini, dia butuh banyak energi dari luar agar thinkingnya itu bisa bekerja dengan baik. Nah, begitu sederhananya. Sementara thinking introvert, nggak usah terlalu banyak interaksi dengan dunia luar, energinya sendiri yang ada di dalam dirinya sendiri, baterainya sendiri yang ada di dalam dirinya sendiri, sudah membuat dia mudah untuk bergerak. Maka thinking introvert itu kalau Pak Farid almarhum Pak Farid Peniman bilang spesialis, mudah untuk menjadi spesialis karena dia bisa sanggup berpikir apa namanya mikroskopis dalam sedalam-dalamnya, detail sedetail-detailnya. Dia bisa berpikir sampai kepada dasarnya itu. Itu dimiliki oleh orang thinking introvert. Sementara orang extrovert dia lebih meluas, dia lebih banyak wawasan, dia perlu banyak inputan dari luar sehingga wawasannya lebih banyak, datanya lebih banyak. Nah, itu bedanya tadi intuiting apa namanya introvert dengan extrovert, Bu. Bu siapa tadi? Yasika. Gitu Bu juga bedanya Yesika. maksudnya tadi. Mm-mm. Eksibisi dan inhibisi dan eksitasi tadi. Begitu kira-kira, Bu.
Paham Ya, ya Bu ya gimana kira-kira Bu Jessica Bu tadi? Jessica? Ada kira-kira aku udah nggak paham apa gimana? Belum paham? Kalau di pertanyaannya tadi, oh udah dijawab ya, paham Kak. Kalau di Eh, pertanyaannya tadi, iya. ternyata data dari luar itu sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Iya, jadi sudah sesuai yang Iya. dibahas oleh Pak Habib Yunus tadi, bahwa memang yang Hmm. bisa mempengaruhi orang thinking adalah data. Jadi bukan hanya katanya tanpa data gitu ya. Hmm. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya dari Ibu Elsie Elvarisha. Anak saya Elsie. TI usia 5 tahun. Sudah kritis untuk anak seumurannya karena terkadang kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini TI 5 tahun suka nanya, bagaimana tipsnya sebagai orang tua kalau belum tahu jawabannya? Apalagi kalau orang tuanya lagi capek, suka ditanya tuh suka kesel gitu. Takutnya kritis dan analitisnya tidak terarah, tidak terasah karena pertanyaannya tidak terjawab. Gimana tipsnya sebagai orang tua yang punya anak TI 5 tahun lagi kritis banyak bertanya ketika kita tidak tahu Ya, ya. jawabannya gitu. Silakan Pak Habib. Ya, Bu. Ini saya dapat juga dari Software Ferry ini kemarin mungkin saya baca di mana ya atau video-video yang mana ya. Jadi gini Bu, orang thinking itu sangat menghargai intelektualitas. Jadi jangan sekali-sekali kita terlihat bodoh di hadapan orang thinking. Maaf ya Bu ya, kita pakai bahasa bodoh tadi. Jangan sesekali eh, kita itu sebagai orang tua terlihat bodoh dalam pandangan orang thinking. Kenapa? Karena intelektualitas, otoritas itu sangat penting bagi orang thinking. Jadinya nanti kalau terlihat bodoh ya maaf ya, dia akan menganggap kita jadi nggak penting lagi, nggak menghargai kita. Jadi sebisa mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ibu jangan jawab nggak tahu, tapi jawab misalkan ya bertanya begini 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 bu. Ibu tinggal apresiasi aja atau kasih pengakuan. Nah, pertanyaan kamu mantap, keren, bagus sekali, bilang gitu aja. Kemudian karena ibu nggak tahu, tapi ibu belum punya jawaban yang jelas, yang pasti. Nah, mari sama-sama kita cari jawaban itu di buku. Atau besok kita sama-sama pergi ke perpustakaan untuk cari jawaban yang kamu tanyakan ini tadi. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita mengaku tidak tahu di hadapan orang thinking, Bu. Nah, begitu kira-kira, Bu. Bu apa, Bu Elsie? Kita, guys. Halo, Bu Elsie. Silakan Bu, ada tanggapannya? Ada kira-kira yang mau ditanggapi itu kira-kira dari saya sedikit dari saya Bu. Tahu ada lagi mungkin sebenarnya dari orang thinking, Ibu bisa sharing juga yang lain Bu. Atau udah nggak apa lagi ya Mbak Farah ya mungkin udah nggak aktif lagi ya. Oke, kita lanjut saja ya. Sepertinya sudah Ya cukup lanjut ya aja Bu. jawabannya. Ya. Heeh. Nah, selanjutnya ini dari Ibu atau Bapak Manik. Anak saya seorang thinking extrovert, TE, namun cenderung rebel. Kemudian pelajaran dia nilainya dan pemahamannya kurang baik. Langkah apa yang harus saya ambil dalam mengarahkan anak TE yang sudah cenderung rebel, selain itu geraknya sangat lamban? Bagaimana supaya saya ibunya bisa mendukung anak TE mengeluarkan sisi positifnya? Silakan Pak Habib. Lakukan 3 pendekatan yang tadi kita katakan di apa Mbak Farah ya, apa tadi bahasa cinta ya. Heeh. Pakai itu aja Bu. Bu siapa tadi? Siapa namanya Mbak Bu Farah tadi? Saya Manik. nggak catat nih. Manik. TI. Bu Manik Manik, ya. Pak. Ya Nah, pertama, silakan Bu, heeh, langsung ya. Bu Manik. Bu Manik ya. Itu tadi Bu, menggunakan 3 pendekatan bahasa cinta atau tangki cinta. Yang pertama, mulailah Bu. Mulailah untuk membangkitkan atau memotivasi anak thinking ini tadi. Tantang dia, kalau dia thinking introvert ya ditantang. Atau iming-imingi dia, kalau yang extrovert, ini thinking introvert ya. Tantang dia untuk meraih prestasi Bu. Tantang dia untuk meraih juara misalkan. Nah, kalau kamu misalkan jadi juara kelas semester ini, maka misalkan begitu kan karena ditantang, eh kalau introvert ditantang ya,
maka bahwa kita kita apa namanya introvert kita berikan sedikit apa ancaman, maka mungkin yang akan mendapatkan prestasi lain itu akan menjatuhkan kamu, akan menjelekkan kamu misalkan. Atau teman kamu, saingan kamu, jika kamu tidak bisa mengalahkan dia, maka nggak kamu akan dipandang rendah, dipandang lemah begitu. Ada ancaman di situ untuk thinking introvert. Extrovert apa namanya iming-iming ya. Jadi thinking extrovert kasih ancaman untuk dia bisa meraih prestasinya. Kemudian berikan pengakuan atas pencapaian-pencapaian kecilnya tadi, Bu. Ini saya ada anak saya di sini ya. Saya pengalaman pribadi nih, Bu ya. Saya tapi feeling anak saya. Saya melakukan 3 pendekatan bahasa cinta ini tadi untuk orang feeling. Dan ketika saya mulai menerapkan itu perlahan untuk anak feeling saya yang sudah mulai beranjak remaja, dampaknya saya rasakan langsung, Bu. Dia udah mulai lebih empati, peka, lebih mendengar apa kata-kata saya. Itu untuk anak feeling. Jadi saya yakin untuk thinking juga melakukan 3 pendekatan ini tadi, ya prestasi tadi untuk membangkitkan motivasinya, pengakuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya atas tanggung jawab yang sudah dia lakukan, tugas yang sudah dia selesaikan, itu membantu kepercayaan dirinya dengan sendirinya. Dia akan tertantang lagi untuk belajar, Bu, untuk berprestasi, untuk menunjukkan lagi kebisaannya ini tadi, kemampuannya ini tadi. Nah, karena pengakuan tadi memberikan rasa kepercayaan diri bagi orang tinggi. Kemudian yang ketiga, poinnya tadi adalah mulailah menjadwalkan peraturan-peraturan sederhana. Kalau memang sudah remaja, jadwal peraturannya yang jelas. Kalau tidak, nanti akan, kalau dilanggar, kasih konsekuensinya, Bu. Apa dampaknya kalau kamu melanggar aturan ini? Jadi, diingat tolong Bu ya, tadi apa namanya pendekatannya? Yaitu prestasi, pengakuan, dan peraturan. Insya Allah, 3 ini tadi sudah cukup. Dan saya sudah mengalami sendiri, tapi untuk anak feelingnya. Sudah cukup bagi saya dan mudah-mudahan juga bisa ibu terapkan di anak ibu yang thinking introvert ini tadi. Begitu kira-kira Bu Mani. Iya, thinking extrovert ya, Pak. Hmm. Iya, thinking introvert apa extrovert ini? Extrovert, Pak. Extrovert ya. Berarti diiming-iming, bedanya diiming-iming aja. Nah, kalau dia untuk meraih prestasi tadi memotivasi orang ekstrovert tadi, maka iming-iming dia untuk mendapatkan meningkatkan prestasinya, untuk menjadi juara kelas, untuk menjadi juara umum, untuk menjadi yang terbaik, iming-imingi dia untuk meraih prestasinya. Itu aja bedanya, Bu. Berarti fokusnya ke bahasa love language-nya dulu ya, Pak, Cinta, iya. Love language-nya itu penuh aja, Bu. Walaupun mungkin kita di awal pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan karakter kepribadiannya. Contohnya kayak ibu, kayak thinking ya kan, dia orangnya mandiri. Ada kesalahan yang kita lakukan saat mendidik anak thinking. Kita lakukan dengan gaya gaya feeling misalkan. Itu kan agak cenderung lebay bagi orang thinking kan. Nah, mulailah pendekatan bahasa cinta yang dengan tiga hal itu tadi. Terus, mudah-mudahan akan kelihatan itu nanti hasilnya dampaknya. Ya. Oke, baik Ya. Pak. Terima kasih Iya, banyak. Bu. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Oke, di chat. Ini ada tanggapan dari Pak Andi. Nah, ini orang thinking nih. Jadi ini nanggapin Apa yang tuh? tadi sepertinya. Bagi orang thinking, pelajaran yang diterima berulang masih bisa disukai sampai dapat logikanya. Namun jika telah dia kuasai, bawaannya jadi sepele. Jadi ini nanggapin yang tadi ya, yang tentang Oh, berulang-ulang. iya, benar. Ya, Iya, kita iya. lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Laili Amalia. Mau bertanya, bisakah kita menebak mesin kecerdasan seseorang tanpa ikut tes Stephen? Kalau bisa, gimana caranya? Silakan Pak Habib. Bisa gimana caranya? Ya, tadi kan Steven ini termasuk tes biometrik ya, Bu ya. Tes biometrik itu melalui sidik jari, itu satu, bisa kan? Kalau Ibu eh, punya basic scientific, bisa melalui DNA, ya kan? Kemudian bisa melalui konstitusi tubuh, bentuk tubuh. Orang thinking itu bentuk tubuhnya begini, wajahnya begini. Dan maaf saya nggak mempelajarinya.
Kemudian itu tadi dari grafologi, dari tanda tangan. Ini sudah disebutkan juga oleh almarhum Pak Farid Forniman. Grafologi bisa kita lihat tanda tangan itu mencerminkan apa namanya dominasi otaknya. Sensing kah, thinking kah, intuiting kah, feeling kah, atau insting. Tapi maaf ya, karena saya nggak mempelajari ilmunya, saya masih ikut dengan cara Stephen menentukan dominasi otak, yaitu dengan cara tes sidik jari. Kalau untuk cara yang lain, maaf Bu, saya nggak tahu Bu. Tapi kemungkinan itu ada Bu. Nah, kemungkinan itu ada, karena Pak almarhum Pak Farid Poniman pernah menyebutkan itu. Baik, jadi seperti itu ya Bu Laili. Kalau untuk menebak, mungkin kalau Ibu baca buku tentang Stephen, melihat polanya, mungkin di situ bisa menebak, oh jadi orang thinking itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, tapi yang namanya menebak tentu tidak akurat ya Pak Habib ya. Akurasinya, Jadi iya. yang iya, Iya, jadi akurasinya yang kurang. paling akurat adalah dengan tes, biar kita nggak salah tebak. Takutnya begitu salah tebak, salah treatment, malah tidak Iya, benar, sesuai. benar Mbak Farah. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya thinkingnya memang Iya, ini iya ya, Bu. udah kemalaman ya, masih masih ada. Ini seru berarti Pak, menarik sekali nih thinking Ini ini. ini bakalan lama Bu. Oke. Bakalan lama ini Bu ya, karena banyak thinking yang ditanya, banyak banyak ingin tahunya ya Bu ya. Iya, makin penasaran ya. Iya. Diberi Makin kesempatan penasaran. bertanya. Oke, kita lanjut lagi Iya, ke iya Bu. pertanyaannya Pak Ahmad Yasin. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara agar orang thinking bisa mengontrol pikirannya? Saya sendiri sebagai thinking selalu seliweran pikiran yang mengganggu saya. Nah, ini jadi overthinking ya, thinkingnya ya. Gimana cara mengontrol pikirannya? Gitu, biar tidak terganggu sama pikiran sendiri. Iya, iya, iya. Jadi saya jadi teringat tentang teori apa ya kemarin itu saya baca di buku teori matra kecerdasan ya Bu ya. Jadi semua yang kita bicarakan ini, Stephen, karakter, kepribadian itu kan ada di tahap kecerdasan personal begitu ya kan. Maka kalau memang kita ada di tahap personal, ya nggak masalah. Kalau menurut saya pribadi, nggak masalah kita overthinking, nggak masalah kita itu memang kan masih satu paket kelebihan dan kekurangan kita. Kalau di tahap personal tadi, matra kecerdasan personality, fokus kita adalah kita mengenali apa kelebihan dan kekurangan kita. Kalau memang masih overthinking, sadari bahwa kita overthinking. Kalau memang kita apa namanya cenderung butuh banyak data, ingin masukkan lebih banyak, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang kita masih di dalam tahap level kesadaran personal tadi. Nah, tapi kalau kita ingin naik ke level ke moral, maka caranya untuk tidak terlalu overthinking, mulailah Bu, mulailah siapa tadi? Bapak apa Ibu saya lupa. Mulailah kita memilah dan memilih mana pikiran-pikiran kita itu yang dampaknya terlalu besar dan dampaknya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu besar. Di tahap mental kita harus mulai melatih diri kita mulai berpikir yang mempunyai risiko yang paling besar. Itulah yang kita pikirkan. Sementara yang kecil-kecil, mulai delegasikan ke orang lain. Nah, itulah level mental tadi. Level mental kalau menurut penjelasan di buku Pak Farid Foniman ya, mental itu kan keburukan kita sudah mulai berkurang. Sementara kelebihan kita sudah mulai meningkat, sudah mulai menonjol. Nah, berpikir yang besar-besar bagi orang tinggi yang memiliki dampak atau resiko yang besar, itu lebih bagus dipikiri di tahap mental tadi. Nggak tapi kalau udah di tahap mental tadi, yang kecil-kecil ya udah diabaikan aja. Begitu dia. Jadi kalau Bapak tadi ini saya indikasinya Bapak ini kayaknya udah mulai menaik ini ke level kecerdasannya mentality ya kan karena udah mulai berpikir nggak usah yang kecil-kecil lah ya nggak usah lah overthinking. Nah, itu tadi tandanya mungkin ya indikator Bapak udah mulai naik ke level kecerdasan mentality tadi. Sudah mulai berpikir hal-hal yang memberikan dampak yang paling besar bagi keluarga, risiko yang paling besar bagi pekerjaan, risiko yang paling besar buat anak, istri, dampak-dampak seperti itu yang sudah mulai dipikirkan lebih banyak porsinya daripada hal-hal yang kecil tadi. Begitu kira-kira, Bu.
Begitu Bu Farah, Pak tadi. Iya, iya Pak. Jadi Mm-mm. kalau thinkingnya overthinking sebenarnya eh, lebih bagusnya Di level dicatat personal juga. menurut saya wajar. Iya, dicatat Heeh. ya Pak ya, biar biar itu keluar Iya, dari kepalanya gitu ya. iya, supaya nggak Ditulis terlalu banyak gitu. dicatat ya. Iya, Iya, ditulis terus dipisahkan secara sistemnya mana yang memang layak Heeh. dilanjutkan karena manfaatnya banyak, mana Mana yang bisa kita dampaknya besar ya. abaikan gitu. Iya, jadi lebih Mm-mm. lebih ke secara sistematis ya. Jadi jangan jadi Iya overthinking benar. lagi gitu. Begitu Iya, lebih kurang Pak Ahmad Yasin jawabannya. Ada tanggapan atau kita iya. lanjut ini? Oke, karena durasi ya kita lanjut ya. Oke, kita Bisa. lanjut lagi. Oh, ini ada tanggapan lagi dari Pak Andi. Ini keren banget nih, Pak Andi bergerilya di chat, Pak Habib Yunus, membantu jawab-jawabin via chat. Ya, Oh, Pak jadi Andi Flamini ya, ini Batik. ini Pak Andi juga orang thinking nih. Ini menurut saya orang TE punya hitung-hitungan yang tinggi, namun juga suka jadi bos, punya otoritas. Maka cenderung sukses jika ada Iya, iya fasilitas benar. dulu, baru rekrut karyawan. Nah, ini bahas tentang bisnis tadi ya. Nih Bu Unik juga udah bantuin balas tentang yang anak kegiatan buat anak thinking bagusnya di lesin kumon aja ya daripada menggambar lebih cocok bidangnya thinking. Oke, ini lanjut lagi nih Pak Ahmad Yasin lagi pertanyaannya. Saya tidak suka berkebun dan beternak, padahal di pondok pesantren setiap hari dapat tugas mengurus ternak ayam. Tapi nggak suka gitu, terpaksa mengerjakannya karena ditugaskan oleh atasan. Nggak suka Ini berkebun ya, thinking ya. iya nggak suka berkebun dan beternak. Jadi menjalankan tugas saja karena disuruh ditugaskan atasan. Oh, Ini ini udah tes ya pertanyaan berarti ya. ya, ini pertanyaan atau pernyataan ya? Nggak suka ya. Ya bisa jadi apa ya? Motivasinya tadi ketika itu diberikan tadi karena tanggung jawab ya kali ya. Diberikan tanggung Iya, jawab maka dilaksanakan oleh orang thinking walaupun mungkin dia nggak suka berkebun atau kembali ke alam ya. Bisa jadi begitu Bu Farah. iya. Oke. Ini ada dari papanya Ayu Siti namanya. Anak TE, pertanyaannya ada 3. Nomor 1, seberapa penting kalibrasi bagi TE? Yang kedua, sebagai orang tua, bagaimana kita tahu kalau anak TE butuh kalibrasi? Terus yang ketiga, kalibrasi ini apakah dikategorikan sebagai hobi bagi setiap mesin kecerdasan? Silakan Pak Habib. Seberapa penting kalibrasi? Apa aja tadi Bu? Kemudian Baru bagaimana kita tahu kalau anak TE itu butuh kalibrasi? Kita sebagai orang tua. Yang terakhir, apakah kalibrasi yang dimaksudkan ini termasuk kategori hobi bagi setiap MK? oke. Iya. Seberapa penting kalibrasi? Kalau otak itu tadi ya, kalibrasi itu kan dibutuhkan seperti alat, analoginya seperti alat ya, kayak mesin ya. Mesin kan kalau sudah lelah bekerja, dipakai terus, dia kan butuh istirahat. Jadi kalau mesin atau otak kita nggak dipakai, maaf cakap ya Bu ya, kalau nggak pernah dipakai ya nggak butuh kalibrasi, nggak butuh kalibrasi. Karena sering dipakai, karena sering digunakan, maka dibutuhkan kalibrasi. Bagi orang thinking kita tadi kembali ke alam, kemudian bagi orang thinking extrovert tadi wisata. Jadi penting dan tidak pentingnya seberapa sering dipakai tadi Bu ya, mesin kecerdasannya. Kemudian bagaimana kita tahu kalau butuh kalibrasi? Sudah merasakan jenuh. Sudah kalau mesin tadi aus atau sudah berasap ya kan. Kalau udah berasap udah mau error itu sebenarnya kalau mesin. Sudah mau rusak, tapi udah merasakan jenuh. Kalau orang thinking itu biasanya udah males berpikir. Nah, kalau kita sudah males berpikir, sudah overthinking, maka butuh kalibrasi bagi orang thinking. Apakah bisa? Apakah dikaitkan dengan hobi? Bisa juga. Bisa juga, Bu. Bisa digaitkan dengan hobi. Maka kadang-kadang bagi mesin kecerdasan lain ketika ditanya, misalnya intuiting, hobimu apa? Tidur katanya. Padahal itu kalibrasi bagi orang intuiting.
Bagi orang feeling apa kalibrasinya? Ngobrol. Hobinya kadang ditanya apa? Ngobrol. Bisa Bu, bisa dikategorikan sebagai hobi. Dan menariknya hobi juga bisa kalau dimonetisasi tadi kan bisa menghasilkan uang. Cuman orang intuiting aja tidur nggak bisa dijadikan uang. Kira-kira bisa nggak itu Bu Farah ya? Tidur dijadikan duit bisa Bu ya? Hobi tidur Bisa. Ada bisa Bu ya? tester tempat tidur kan? Oh iya ya, ada juga yang memanipulasi tidur ya. Mm-mm. Semua bisa dimonetasi. Iya, begitu kira-kira siapa tadi? Bu Bu Siska. Papanya Ayu Siti. Iya, papanya ICT. Ya, itu Iya. aja kira-kira jawabannya Mbak Farah. Oke, ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab panjang lebar sama Pak Andi, tapi nggak apa-apa. Kita dengar jawaban dari Pak Habib ya. Ini dari Bu Yesika, bagaimana cara menggerakkan orang TI jikalau dari dalam? Tadi kan dikatakan drive-nya dari dalam diri. Saya belum paham maksudnya bagaimana cara mendorong drive dari dalam diri untuk beraksi keluar. Oke, silakan Pak. Oke, bagaimana cara mendorong dari dalam ya? Jadi kata kunci yang kita pegang bagi orang introvert itu energi ya, Bu. Kalau saya memahami seperti itu. Introvert itu energinya sudah ada dari dalam dirinya. Sudah. Dia sebenarnya cukup dimotivasi dengan cara ditantang karena energinya itu sudah ada di dalam. Cukup dengan cara ditantang, maka dengan sendirinya dia akan bergerak. Nah, contoh begini, karena thinking tadi ya, thinking introvert kan bahasa cintanya dia senang dengan prestasi ya, senang dengan prestasi. Maka agar thinking introvert mau bergerak, tantanglah dia untuk mencapai atau mendapatkan prestasi. Tantanglah dia untuk menjadi juara kelas, misalkan Olimpiade tadi. Tantang atau diancam ya, ditantang atau diancam. Misalkan anak ya, Bu, ya, anak kita thinking introvert. Eh, nah, kalau kamu itu kan eh, kalau kamu tidak itu kan bentuk tantangan sih. Ya kan, Bu ya? Kalau kamu tidak bisa menjadi juara Olimpiade, itu kan bentuk tantangan. Sudah ditantang, sudah. Kemudian diancam. Maka prestasi atau eh, ketakutan, nah, kita berikan ketakutan, maka prestasi juara kelas itu atau juara Olimpiade itu mungkin akan jatuh ke tangan saingan kamu. Nah, itu bentuk ancaman atau bentuk ketakutan. Jadi nggak melulu soal harta. Kalau harta tadi kan lebih kepada kecerdasan sensing. Jadi prestasi memotivasi orang thinking introvert tadi melalui prestasinya kaitkan dengan ancaman. Kalau kamu tidak begini, maka kamu akan begini. Itu kan ancaman. Seperti orang takut neraka ya kan. Kalau kamu tidak melakukan kebaikan, maka kamu akan masuk neraka gitu. Kalau kamu tidak berbuat baik, maka kamu akan dibakar. Jadi orang introvert itu falsafah hidupnya seperti eh, takut akan neraka gitu loh, Bu. Paham? Nampak bedanya di situ, Bu? Dianya sendiri sebenarnya energi dari dalam dirinya sudah ada begitu loh. Energinya melalui introvertnya itu sudah ada. Tinggal ditantang atau diancam agar dia mau bergerak. Begitu kira-kira, Mbak Farah. Kalau saya memandangnya seperti itu. Oke. Heeh. Oke, sudah cukup kayaknya. Karena soalnya udah dijawab langsung juga sama Pak Sama Bang Andi Andi. ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya papanya Ayuk Siti bertanya lagi, gimana cara public speaking bagi thinking? Karena kan thinking banyak diam sedikit bicara. Public Silakan. speaking. Jadi harus kita sadar ini dengan Bu siapa tadi, Pak Farah? Ini masih dengan Pak Ahmad Yasin. Ahmad Yasin. Bagaimana caranya public speaking bagi orang thinking? Eh, Pertama, kita harus sadari memang orang thinking itu berbicara
Arti berpikir dia itu lebih cepat daripada berbicaranya. Jadi otot-otot motorik di mulutnya itu memang cenderung lebih sedikit. Jadi dibandingkan orang feeling lebih banyak, lebih cerewet begitu kan. Jadi agar orang thinking ini mau berbicara, pastikan apa yang dia bicarakan dipikirkan matang-matang dulu. Kumpulkan data sebanyaknya, bangun argumentasi dengan baik, pikirkan dengan baik, dengan sendirinya orang thinking jadi mau berbicara, public speaking tadi. Kalau itu diabaikan, kekuatannya diabaikan, ya otomatis orang thinking juga memang bawaannya malas bicara kan. Dia nggak spontan dalam menyampaikan sesuatu. Dia berbicara cenderung berpikir dulu sebelum berbicara. Ini orang-orang yang memang formalitas tadi kan, orang-orang yang tegas. Apa yang dia sampaikan berarti sudah dipikirkan, sudah dipikirkan matang-matang, sudah dikumpulkan datanya banyak-banyak, sudah disistematikan dengan apa namanya, distrukturkan dengan baik. Nah, itu apanya, Pak? Caranya agar orang thinking ini punya public speaking yang baik. Perhatikan dulu datanya, pikirkan matang-matang, bangun argumentasi dengan jelas, dengan sendirinya orang thinking jadi bisa public speaking. Itu menurut saya, Bu Farah. Oke, baik. Terus mungkin jenis public speakingnya bukan buat entertain kali, Pak ya. Mungkin lebih Ya, ke atau bukan untuk pidato, memotivasi orang. iya, Iya. pidato, lebih ke debat, Mm-mm. mungkin ya, acara-acara Nah, iya, debat, acara ini bukan untuk pembahasan yang formal gitu ya. memotivasi lah begitu. Iya. Iya. Oke, tadi sepertinya masih ada pertanyaan satu Banyak, lagi. Mbak Farah. Satu lagi nih dari Bu Yesika, Oh, satu apakah lagi. kata pujian bisa memotivasi anak thinking? Misalnya dipuji kompetensinya pintar dan sebagainya. Tinggal Bisa, satu bisa, aja. sangat bisa. Iya. Pujian. Pujilah, puji apanya? Puji. Kalau bagi orang tinggi lebih tepatnya mungkin bukan pujian ya, tapi pengakuan. Prestasinya diberikan pengakuan, kepintarannya diberikan pengakuan dengan cara-cara misalkan keren, kamu hebat nak, kamu mandiri nak, kamu bisa nak. Itu bagi anak thinking. Jadi bukan pujian ya, lebih tepat sih bahasanya pengakuan. Nah, begitu Mbak Farah. Oke, baik. Sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Ini sudah Ya. Udah habis ya? 2146. Oke, udah Heeh. habis. Alhamdulillah. Atau kalau misalnya masih ada yang belum terjawab, silakan. Atau ada yang kelewat? Atau sepertinya udah Saya nggak ada kira yang enggak kelewat deh, lagi ya? udah cukup iya. Iya, Cuman mau udah cukup. Iya. saya sampai, iya udah cukup kayaknya Bu. Oke, Ya, jadi ini silakan Pak Ibu atau Habib saya? untuk Oh, di closing statement aja dulu Pak. Ya, oh iya sebagai baik. pemateri. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini telah hadir pada malam hari ini. Dari penyampaian, dari penjelasan saya mungkin sedikit banyaknya terdapat banyak kekurangan ya. Jadi, tapi yang sedikit ini insya Allah bisa memberikan masukan, insight, wawasan bagi orang thinking mungkin data ya kan. Bagi orang thinking manfaat walaupun nggak banyak, izinkan ya malam hari ini berbagi sedikit. Kemudian yang tadi saya ceritakan bahwa memang apa yang kita bicarakan itu masih di pada level personality. Jadi kalau ada kekurangan, saya rasa itu wajar karena di level personal kelebihan dan kekurangan itu hal yang wajar. Tapi yang terpenting di level personal itu kita malah mengetahui apa jati diri kita sesungguhnya, apa kelebihan dan kekurangan kita. Yang kekurangan kita perbaiki, yang kelebihan kita syukuri. Yang kekurangan tadi kita sabari, yang kelebihan kita syukuri. Jadi gitu kira-kira. Jadi kita sadar selanjutnya kita akan naik ke level mental, ke level berikutnya apa namanya moral, dan akhirnya tujuan hidup kita adalah kembali kepada mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Farah yang tadi sudah membantu karena saya agak blank tadi, wah kebanyakan pertanyaan kan, nggak fokus ke situ, membantu pertanyaan tadi, membacakan pertanyaan. Makasih Mbak Farah.
Terima kasih juga buat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah yang namanya sirkulasi energi, Pak. Saya sensing mendukung thinking ya, walaupun dadakan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya nggak nyangka kalau materi thinking bisa seseru ini. Ternyata thinking banyak banget pertanyaannya. Oke, saya tutup ya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Branded Talk Waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Silakan.